Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Coba itu benar-benar iya. Iya. Nah, jangan dibaca. Kadang-kadang kalau nggak dibuka, Bapak nggak senyumin, kedengarannya iya, seperti ya, iya. Tapi ini benar-benar Pak. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, jangan wa iya jadi ain. Iyyaka na'budu wa iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Tahsinul Quran. Sebagaimana biasa, di awal kita akan mencoba mengulang-ulang kembali sedikit pelajaran yang sudah kita lewatkan, kemudian kita akan tambah dengan pelajaran baru mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf. Sebagaimana di buku panduan, kita berpandu kepada buku yang sudah kita buat. Yang di halaman pertama ini mengenai cara mengucapkan huruf untuk menyempurnakan bunyi huruf. Jadi ada 3 posisi masing-masing, dan dalam 3 posisi tersebut ada 2 huruf biasa dan huruf yang isti'la. Ini harap dilatih terus-menerus bagaimana cara mengucapkan u, i, dan a, dhammah, kasroh, dan fathah, supaya bunyi suara benar-benar sempurna. Kita mengusahakan tidak akan sempurna 100%, tapi insya Allah mendekati kepada kebenarannya. Kemudian kita juga sudah mempelajari berbagai huruf, dimulai dari huruf-huruf yang ada di bacaan kalimat isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan kita sudah sampai ke halaman 3 ya Pak kemarin ya. Yang pertama huruf hamzah, kemudian huruf ain, zal, ba, lam, ha, mim, dan nun, kemudian shin, ya, ta, dan ra. Nah, hari ini kita bahas sedikit mengenai huruf jim, sin, ha, dan dal. Huruf jim ini makhrajnya ada di tengah-tengah rongga mulut dan tengah lidah. Kalau kita lihat di atas di gambar itu, bunyi huruf jim itu hampir mirip dengan huruf sebelumnya, dua huruf sebelumnya, yaitu shin dan ya. Sebagaimana sudah kita bahas, sha, shi, shu itu ada di tengah-tengah lidah bunyinya. Kemudian huruf ya juga itu ada di tengah-tengah lidah. Jadi bukan di ujung lidah, bukan, tapi ada di tengah. Jadi bukan lidah kita itu tidak keluar. Jadi tertahan di bagian dalam dan agak sedikit menempel atau mengambang di tengah-tengah rongga mulut. Sha, ya, dan yang ketiga hurufnya ja, jim. Ja, ji, ju, baj.
Jadi bukan jajijubaj, tapi jajijubaj. Kalau istilah saya dan beberapa ustadz itu menyebutnya jimnya orang Sunda. Nah, jajiju, ya, jaja, ya. Bukan jaja, tapi jaja. Ya, yang Sunda insya Allah lebih gampang tuh. Tapi biasanya kalau yang lain sering muncul ke belakang, ke depan gitu ya, jaja gitu. Tapi ini ya, dia di tengah-tengah, jajiju. Kemudian bunyi suaranya itu udara tertahan karena dia ada tekanan, itu disebut dengan jahar. Kemudian huruf syiddah, suaranya tertahan. Kalau yang jahar itu udaranya yang tertahan, jadi udaranya nggak sampai keluar, nggak ada seperti itu. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. Kemudian istifal, bunyinya tidak sampai ditekan walaupun dia ada ini huruf qalqalah, tapi ketika dia dibunyikan qalqalahnya itu tersamarkan. Jadi tidak dihentakkan atau ditebalkan seperti itu enggak, tapi tetap lam istifal, santai, rileks, jajiju. Tapi ketika dia nanti qalqalah itu ketika muncul ketika huruf itu sukun. Ya, bukan tapi di tengah, dan hurufnya tetap perlu diingat, setiap kita mensukunkan huruf posisinya harus kembali ke posisi makhraj, jangan sampai kita bacanya jajiju tapi ketika hurufnya mati jadi gitu, tapi dia tetap di dalam uj, maj, mij, muj, ya, di tengah, posisinya kembali ke posisi makhrajnya. Kemudian qalqalah itu seperti tadi kita bahas, suara memantul dan tidak ada suara hamzah di belakang. Bukan tapi sama seperti huruf lain. Misalnya nanti ada huruf dal, bukan tapi seperti biasa tapi pendek, ya. Oke. Kemudian huruf sin ini agak gampang. Kenapa? Karena dia seperti biasa kita mengucapkan huruf S, sin. Udaranya mengalir, ada kerasa, ada udara mengalir. Kemudian suaranya juga mengalir, tidak tertahan. Dan istifal, rileks juga lidah kita, tidak ngangkat, tidak isti'la, tidak tegang. Kemudian yang terakhir ada huruf sifat namanya sofir. Sofir itu artinya berdesis. Nah, ciri khas berdesis ini kalau dia sukun, kita tidak mematikan hurufnya, tidak bismi. Misalnya kita membaca basmalah, bismi, tapi kita bismi, ya, mengalir, rokhawah. Sifat sofirnya harus muncul, ya. Dan seperti kalau kita di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta, bukan nasta, tapi nasta'in. Ya, gitu. Itu sifat sofir dan tetap harus rokhawah, mengalir suaranya. Kemudian huruf H. Posisi huruf H ini sama dengan posisi huruf Ain, tapi beda sedikit. Kalau ke huruf H, dia lak-lakan kalau istilah orang kita. Lak-lakannya itu menyentuhnya ke bagian ke depan. Tapi kalau huruf Ain ada lengket sebentar di bagian belakang. A, H, A. Ya, Bapak lihat di posisinya ini. H. Kalau Ain ada di depan, posisinya sama, tapi dia nyentuhnya ke arah belakang, tertekan ke belakang. A, ya, A, H. Itu kalau Bapak rasakan A dan H, posisinya pasti sama di sini. A, H, ya. Bagaimana melatih huruf H? Bisa kita latih dengan mengucapkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata-kata ayah. Tidak ada orang menyatakan ayah dengan huruf H besar. Ayah, nggak ada kan? Ayah, kan pasti ayah. Itulah huruf H yang murni. Ayah, gitu. Ya. Ayah di mana? Ayah, ya. Jadi H. Kalau Bapak pengen tahu H itu di mana, ucapkan huruf ayah. Ya. Kalau Ain kemarin kita lihat, kalau Ain itu huruf A, kalau di bahasa Sunda bisa ngomongin A. Nah, itu huruf hamzah A. Ketika mengucapkan supaya dia mau ngasih makan,
a. Nah, itu baru ain. A. Nah, itu ya. A. Jangan kebalik. A gitu enggak ya. Gitu. Jadi itu cara melatihnya, Pak. Jadi untuk memudahkan kita mengingat ya. A. Nah, ya seperti yang ini tadi, ayah. Itulah huruf H-nya. Ustaz, kalau saya mengeluarkan apa yang nama tuh? Disease ya? Iya. H gitu. H. Agak mulut agak dilebarkan baru keluar nih, Ustaz. Tapi kalau mengucapkan alham, Alham. jadi gimana? Kan ham itu kan harus H ya. Iya. Padahal kan biar keluar H gitu agak lebar, agak berlawanan gitu. Jadi ini Bapak agak sedikit senyum, Pak, ucapannya. Jadi mulut kita itu seperti di yang pertama, ya. Jadi posisi H-nya ini Bapak seperti ini bibirnya, lebar. H. Iya, al-H. Iya, dilebarkan. H. Al-H. Pas H jadi Iya. lebar juga. Lebar juga. Al. Ini karena huruf alif itu kan A. Lam juga lebar. La. Kemudian H juga lebar. H. Jadi kita nggak ngerubah bibir. Alham. Ya. Kalau Bapak nggak melebarkan bibir, alham, ke bawahnya nanti ke H, ya, ke isti'la gitu loh. Nah, kalau ini dia harus dilebarkan, disenyumkan. Alhamdu, ya. Alhamdu. Nah, cara ngelatih itu tadi, Pak, ya. Sebutin ayah, alham. Nah, itu ayah, alhamdu. Ya. Nah, huruf keempat hari ini kita pelajari huruf dal. Huruf dal itu bukan ada di ujung lidah keluar. Tidak ada lidah yang keluar da gitu, enggak da. Tapi dia menyentuh geraham atas. Ya, gusi atas. Dal, da. Posisinya Bapak lihat di sini. Jadi gigi atas kita itu seperti agak ke depan sedikit dibanding yang belakang, yang bawah. Dan lidah kita tuh kenanya ke bagian dalam gigi, ya. Di du, bukan lidahnya keluar di du, bad, bukan di du, bad di dalam, Pak. Bapak lihat gambarnya, itu lidahnya itu menyentuh bagian dalam antara gusi atas sama gigi, ya. Jadi di du, bukan mulutnya lidahnya keluar di du, tapi ya, di du, bukan di sini lidahnya, bukan di du, tapi di du, bad, ya. Nah, tadi lupa huruf H itu udara mengalir, H, kemudian suaranya juga rokhawah mengalir, ya. Dan ini juga ketika dimatikan sama seperti huruf sin dan shin, bash, bis, bah, nahru, ya, bahro, apalagi muslih, ya. Jadi jangan diberhentikan muslih, bukan muslih, ada seperti huruf mengalir. Ihda, ya. Jadi ada huruf yang tetap mengalir suaranya. Kemudian kalau huruf dal tadi posisinya ada di depan lidah bagian atas, menyentuh gusi dan geraham atas. Kemudian gusi atas. Kemudian bunyi udaranya tertahan, da, jadi udaranya tertahan, suaranya juga tertahan, ya. Kemudian istifal lidahnya, walaupun dia menyentuh ke atas tapi tidak tegang dan tidak isti'la, da, di, du, ringan. Ad, id, ud, bad, bid, bud, nad, nid, nud, ya. Jadi ringan saja. Jadi Bapak nggak harus ada, wadduh, ya, waddama, addama gitu, enggak. Addama, waddama, walahma gitu, ya. Kemudian qalqalah muncul ketika hurufnya sukun, sama seperti jim, aj, yang dal, ad, seperti ngucapin huruf al-balad, ya. Bihadzal balad, ya, bukan bihadzal balad, tapi bihadzal balad, ya. Oke. Mungkin itu 4 huruf yang kita pelajarin. Ada pertanyaan lain selain yang tadi dari Pak Alfid? Huruf tadi lidahnya kena tangkal gigi sering nggak kan?
Gigi di atas ya. Boleh Bapak, tapi yang penting jangan sampai lidah itu kelihatan keluar gitu Pak. Jangan de gitu ya. Jangan da di du, tapi dia harus lidahnya itu nempel ke, kalaupun nggak ke gusi atas, dia tuh ke gigi ya, bagian dalam. Da. Ini nggak kelihatan lidah nih. Ad, id, ud. Jangan ad, id, ud, tapi ad di atas ya. Ya, ke atas. Ad gitu. Ad. Ya. Maksud kalau kol-kola itu saya pernah dengar juga ada yang kol-kola kecil, besar sama kubro gitu. Oh ya, istilah itu sebenarnya sama ulama diberikan gini. Kalau kol-kolah yang hurufnya itu memang hurufnya sukun biasa, dia itu disebut kol-kolah sugro. Ada. Nah, kalau kubro itu dia hurufnya berharkat, dhammah, kasroh atau fathah, a, i atau u, misalnya ada, di atau du, terus kita matikan. Contoh, qul huwallahu ahadun. Gitu kan kalau ditulisannya. Kita bacanya qul huwallahu ahad. Nah, itu qalqalah kubro. Kalau sugro, yadkhulu. Kenapa dia? Karena kalau dia berada mati dan terutama ada di tengah-tengah kata, biasanya kita seperti mengalir. Yadkhulu, enggak kita tahan sama sekali. Makanya itu disebutnya sugro. Yadkhulu, ya. Terus apa? Ibtida, ibe kan ya, bukan ibe gitu enggak kan, tapi ibtida, abda'u, ya. Abelso gitu. Nah, itu sugro. Kalau kubro dia memantulnya itu agak ditekan, Pak. Qul huwallahu ahad. Ada ahad. Fansob. Beda kan ya? Fansob sampai dengan yabsutu. Yabsob. Yabsu. Yang ini fansob. Sob. Kan lebih tebal, lebih subro. Di akhir kalimat ya. Nah, ada satu lagi, jika qalqalah kubro ini ketemu dengan huruf syaddah. Nah, ditahan dulu baru diqalqalahkan. Contoh di surat Al-Lahab. Ya, tab yang biasa ini ya tabat ya, itu kan itu syaddah biasa ya Pak ya. Tapi di belakang lahabnya itu kan ba-nya syaddah dulu ya. Jadi kita bacanya tabat yada abi lahabi wa tab. Watab saddah dulu ya, ada tasydid, tab, jadi tab, bukan dibaca tabat yada abi lahabi watab, bukan watab, itu qalqalah kubro aja, tapi syiddahnya hilang. Nah, makanya kata ulama kan bilangnya gini, baca itu harus satu huruf, satu tanda. Karena ada harakat tasydid di situ, jangan dibuang tasydidnya. Itu kita membuang satu huruf ya. Dan itu jalan jali itu yang terlarang, kesalahan yang terlarang. Jadi bacanya tabat yada abi lahabin wa tab. Tab syaddah dulu baru be gitu ya. Itu contohnya ya Pak ya. Jadi ada sugro, kubro, dan tasydid ketemu kubro gitu. Ya. Lebih tebal lagi ya gitu. Sebenarnya bukan tebal Pak, jadi ditahan dulu baru dilantunkan. Ya, tab. Bukan tabe, beda ya. Kalau ini tabe, yang ini tab. Yang ini tab. Nah, gitu. Ada tekanan dulu, ditasydid. Ya, ditahan dulu. Ya. Oke. Kalau ini bedain kembali lagi yang tadi. Harus ada keluar suaranya itu. Keluar udara, Pak. Udara. Makanya di sini disebutkan hams, udara mengalir. Ya, di sini kalau Bapak rasakan harus ada ha, Pak. Jadi kalau Bapak cuma gitu yang nggak ada udaranya itu kurang. Ya harus ada Makanya ada mengalir rokhawahnya nanti kalau misalnya dimatikan. Ahsanu taqwim ya, ahsanu. Bahra fil barri wal bahr ya, kalau kita berhentikan fil barri wal bahra
Syahru mirip sama dengan ha besar juga. Syahru Ramadan ya. Kita bukan bacanya syahru tapi syahru. Nah nanti kalau kita baca Al-Fatihah, ihdina ditahan tapi ngalir. Syahru bahra syahru ni'ma ya, ada ngalir seperti itu Pak. Jadi nggak ada suara yang dihentakkan, ditahan sama sekali ketika mati, kecuali kalau dia memang ada qalqalahnya. Dia ada sifat-sifat tertentu gitu ya. Jadi kalau Bapak disebut di sini udara sifatnya itu hams, udaranya mengalir, harus ada suara udara yang mengalir. Hams itu contoh, kalau tadi kan bilang nih ya, sin, ada udara mengalir. Ada kan? Ada udara ini Pak. Kemudian ha. Ada ha. Itu membedakan ha besar dan kecil. Iya, kalau besarnya yang besar ha. Suaranya lebih sedikit ha, karena dia ada sedikit syiddah, ada tertahan sedikit di bawah. Ha. Ini udara hampir nggak ada Pak. Ha. Tapi kalau misalnya nanti Bapak matikan, ada dia hamsnya sedikit. Tapi ketika diucapkan hamsnya tuh samar. Karena di dalam ya. Hadza. Bapak rasakan coba. Hadza, sedikit sekali. Hadza, sedikit ya. Coba Bapak bacakan ha dengan huruf ayah. Ayah aja ya. Ayah. Lebih banyak udaranya Pak ya. Gitu. Lebih hangat. Kerasa udaranya ada. Itulah huruf sifat hams. Jadi udaranya itu mengalir, ada aliran udara. Oke. Kalau ha itu mah ada adem ya Pak ya. Karena saya itu waktu Al-Fatihah yang pertama itu alham. Nah ya, alham. Jadi ada itunya. Alhamdu ya. Oke. Kemudian kita murojaah dulu surah Al-Fatihah, baru kita masuk ke pelajaran masing-masing ya. Kita buka surat Al-Fatihah di buku ketiga halaman 38. Kita mulai dari ta'awudz. Saya talaki satu ayat, nanti Bapak-bapak sekalian mengulangi, mengikuti cara baca yang saya tunjukkan. Dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Pak Is, syaitonnya coba kedalamin lagi Pak. Sya. Jangan say ya, jangan di depan. Coba lagi. Syaiton. Nah, seperti itu Pak ya. Sekali lagi diulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perhatikan haknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Nah, ini ada iya tasydid, itu dialirkan suaranya Pak ya. Jangan ditahan, jangan sampai kelihatan seperti berhenti. Jangan dibaca iya. Ya, jangan dibaca seperti iya, itu bukan. Jadi ada alirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti yang tadi, sin mati, nasta. Ya, sekali lagi ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Latihan mulutnya u, i, a. Jadi jangan tidak bergerak ya. U, i, a. Tadi kalau kita bicara i, kalau dilambatkan ya i, ya, ka, na ini kenapa na? Tapi ada ain mati, na. Jadi dari na kayak ada tarik sedikit, na karena ain mati. Na budu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ta biasa fathah, ta ketika in rahang turun, ta'in ya. Bukan palanya yang turun, Pak. Ta'in. Ta'in ini yang turun. Ta'in gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ha mati. Jangan dihentakkan juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita bagi dua, saya berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Sifat istitolah don seperti kemarin kita ingatkan, wala ya, wala jangan walo ya, bedakan wala dan walo, karena kadang-kadang kita mengejar dotnya jadi walo, nah, jadi walot bukan walot ya, tapi artinya wala ya, wala ya, wala masuk ke huruf do ada istitolah, bukan walad, bukan juga walabdo, ada yang mau ngejar istitolahnya dikasih ba di situ, tapi ba-nya nggak dimantulkan, walabdo gitu ya. Yang benar harusnya walabdo ya, do ketemu huruf lam, dol. Nah, kalau kita lihat di gambar tadi, do itu kan huruf isti'la. Mulutnya yang ini. Waladh ya, do. Ketika lam pindah ke yang kanan. Waladh. Nah, ya. Dallin. Ya, coba ya. Ini fungsinya ini tuh ini, Pak. So itu di sini. So, la. Dia sama-sama fathah, tapi yang ini hurufnya huruf isti'la ya, so la ya. Jadi bukan harus sa gitu kan, nggak bisa. So ya, so la. Jadi dia senyum juga, tapi senyumnya agak-agak bulat, tapi tidak manjun gitu. Bukan so gitu, enggak ya. So ya, so la, dolin ya, bacanya seperti itu. Jadi panduan ini nih untuk Bapak referensi bentuk mulutnya seperti apa. Dan penting diingat adalah selain huruf ba, mim dan waw tidak boleh menggerakkan bibir ya.
Kita ingatkan kemarin, sum, mum, sum, mum. Itu sama domah ya, kecuali domah, waw, ba dan mim. Sum, mum, buk, mun. Nah, ya berubah ya Pak ya huruf ini. Pak Is harus dilatih mulutnya supaya agak lincah Pak. Gitu ya. Sum, mum, buk, mun, yun, ya, bukan yang sum, mum, buk, mun, yun, enggak ya. Walaupun itu domah semua, Bapak nggak boleh gitu. Sum, mum, ya, sum, mum, buk, mati kan? K-nya mati. Buk, mun, yun, ya, yun, fahum, fahum, la, yaro, nah gitu ya Pak ya. Itu harus kelihatan. Bapak kalau ngelihat apa dilatih, Bapak jadi cari ayat yang Bapak sudah hafal dan makrotnya sudah benar, Bapak latih bibirnya. Misalnya dari alhamdulillah, Bapak lihat nih. Bis ya, saya praktekkan dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berubah Pak. Terus ha mati. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Pak ya, berubah itu. Jadi tinggal alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, itu enggak. Jadi dibuka Pak bibirnya. Jadi panduannya ada di sini tadi. Bapak coba latih ini ya. Oke. Mungkin itu. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan nanti ke masing-masing pelajaran supaya semua juga saling bermurojaah. Oke, Pak Is, halaman berapa Pak? Saya nggak Al-Fatihahnya. Oh, mau Al-Fatihah dulu. Masya Allah. Berarti harus disorot ke situ ya Pak ya? Jangan. Tinggal lihat terus. Boleh Pak? Oh, enggak. Nanti dikirimin ke istri. Dinilai. Kan kalau saya kalau di Indonesia harus begini malah isinya. Oke, Bapak coba latih tadi ya seperti saya tunjukkan tadi. Coba bibirnya dilatih seperti itu. Jadi biar keluar suaranya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, sinnya minas. Tarik dulu lagi. Minas. Nah, itu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Iyyaka coba itu benar-benar i. Iya. Nah, jangan dibaca. Kadang-kadang kalau nggak dibuka, Bapak nggak senyumin, kedengarannya iya. Iya, seperti ya. Iya, tapi ini benar-benar i, Pak. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, jangan wa iya jadi ain. Iyyaka na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ain, Pak.
Iyyaka na'budu wa coba. Iyyaka na'budu wa Jangan wa'i, wa'i. Wa'i. Ya, wa'i coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, benar. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya coba. Ihdinas nas. Itu masih sin. Shot. Nas. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tolnya tebelin, terus lamnya tipisin. Tol. Nah, tol gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. To, terus lamnya disenyumin, Pak. Ihdinas siratal Ihdinas siratal. Nah, belum. Bapak masih tol. Jangan tol, tapi tol gitu. Nah, gitu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Saya lagi. Tol. Nah, gitu. Tapi agak syukur. Ya, memang harus gitu. Ihdinas siratal tol. Ya, lamnya jangan gini, Pak ya. Jangan tol gitu ya. Centil, Pak itu. Lam itu enggak keluar, Pak. Enggak tol gitu, tapi tol. Hampir mirip sama tadi ya, jadi ke atas, Pak ya. Sama seperti jim. Seperti dal tadi, dal kan di dalam atas, ini tol juga. Al jangan gini, al ke atas, sirotol. Gitu, jangan melet, Pak ya. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, berarti yang waladdallnya. Waladdallin. Nah, gitu, coba ulangi. Waladhdallinnya. Ghairil waladdallin. Gitu, Pak. Oke, ya. Oke, sekarang itunya halaman berapa? Halaman 40. Halaman 1. Masya Allah. Lupa. Oke, halaman 1 ya, Pak ya? Ya. Masya Allah. Saya lagi pendampingan di pendampingan. Sawadas. Masya Allah. Oke, nah ini contoh mengucapkan huruf ya, mad asli di belakang, atau namanya juga disebut dengan mad iwad. Kalau yang fathatain dibaca jadi mad asli fathah, mad iwad. Yang fatardo itu mad asli ya, Pak ya, biasa. Oke. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aliman. Enggak. Aliman kalau dibaca, kalau berhenti di ya, kalau wakaf dibaca alima. Ini dari depannya alima ya. Nah, dibacanya aliman yang pertama. Jadi Bapak untuk pelajarinya aliman, jika sukun dibaca alima. Aliman jika sukun, jika wakaf. Oh ya, sorry ya, wakaf, jika wakaf sama ya. Jika wakaf menjadi alima. Ya. Fatardo jika wakaf dibaca fatardo. Ya. Wal mursalati urfa. Oke. Fal asifati asfa. Fal fariqati farqa. Wal mulqiyati zikra. Wasad
saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Oke, 3 baris dulu ya Pak. Iya. Nah, kita talaki. Perhatikan bibir saya Bapak langsung diulangi ya. Wal mursalati urfa. Jadi gerak bibirnya ada. Wal mursalati urfa. U-nya sama. Pokoknya kalau Bapak ngucapin bibirnya majuin. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Oke, yang selanjutnya fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Oke. Nah, yang baris keduanya fal fa. Jadi fa-nya itu di sini Pak ya. Fa bawah ya, bibir bawah ketemu gigi atas. Fa, bukan pa ya. Bukan juga bagian atasnya. Fa gitu enggak. Fa bawah. Fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Oke. Fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyati dzikra. Ya. Nah, yang ini agak tebal, ada shad. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Ulangi. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi Pak ya. Ada dhammah sa mati. Jangan dibaca bil husna, tapi bil hus. Kembali ke makhraj dasar. Sin, kita ngucapin huruf sin kan enggak sin gitu kan? Si, sa, si. Jadi ketika sin mati, balikin Pak. Bil husna. Kalau nggak terbiasa kadang-kadang masih gitu. Bil husna ya. Ya, jadi nggak ada senyumnya dulu. Ini harus ada senyumnya Pak. Kita harus banyak senyum nih. Bil husna ya. Ma'al, contohnya. Ma'al usri yusra. Jadi bukan ma'al usri yusra, enggak. Ma'al usri yusra ya. Usri yusra. Ya, jadi itu yang perlu dilatih Pak ya. Oke, satu lagi. Nah, ini di sini ada nih. Bapak lihat bibir saya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, yusra. Yusra. Nah, Bapak yu. Nah, yus. Ah, gitu Pak. Yusra. Oke, baik. Jadi kita nggak apa-apa sedikit-sedikit, tiga baris, tapi yang penting Bapak bener-bener pakem gitu ya dapatnya nanti. Jadi ketika nanti apa istilahnya Bapak bermurojaah di rumah, itu Bapak udah tahu mana poin-poinnya. Ya. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Jadi bibirnya digerakin gitu. Oke, lanjut halaman berapa Pak? Habis. Udah habis juga Pak? 39 Pak. 39. Oh. Ayat keberapa kemarin? Ayat 4. Ah, ya. Oke, kita coba ayat 4 dan ayat 5 ya, Pak ya.
Bapak ayat 4 apa ayat 5 nih? Oh, ya. Ngelihat ayat itu di belakang ya Pak ya. Jadi kalau Bapak mau baca ayat 4 berarti harus dari walladzina. Ini dari walladzina atau ulaika nih kemarin? Ulaika tadi. Ulaika, berarti ayat 5 ya? Ayat 5. Oke. Ulangi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, Bapak udah hafal kan ayat ini ya? Nah, Bapak coba lihat saya pengen lihat gerak bibirnya. Ya, tadi saya melihatkan mana yang masih perlu diperbaiki. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika. Kalau mau berhenti, wa ulaik. Ya, berhenti di situ. Kalau habis nafas ya. Jadi kalau Bapak habis nafas, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik. Nah, itu salah satu contoh trik Pak ya. Kalau Bapak ketemu kata-kata ulaik, berhenti aja di situ. Nanti Bapak ulang dari situ. Wa ulaika humul gitu ya. Itu salah satu contoh belajar ibtidak dan waqaf. Enggak? Wa ulaika humul muflihun. Nah, oke. Perhatikan ya. Ulai. Ya, ada perubahan sedikit. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, mulut. Wa ulaika humul. Bukan humul. Sedikit ada perubahan ini Pak ya. Wa ulaika humul muf ya, bukan muf tapi muf. Jadi Bapak balik ke fa, makhraj fa. Jangan muf. Kalau ini nggak balik Pak, muf ya. Yang penting balikin dulu. Muf ya. Muflihun. Saya ulangin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, coba. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul Memang kalau belum terbiasa agak susah Pak ya. Gitu kan. Tapi lama-lama itu Bapak akan terbiasa. Nah, itu perlu dilatih Pak ya. Apalagi dilihatin langsung. Langsung. Jadi grogi ya Pak ya. Tapi itu perlu Pak. Jadi saya dulu juga bertalaki sama beberapa guru saya, selalu dilihatin bibirnya itu seperti apa gitu. Karena memang itu penyempurnaan. Seperti saya bilang kemarin, ketika sudah sempurna, ketika Bapak lagi bicara nih dengan bahasa Indonesia, Bapak langsung mengubah itu ke bahasa Arab, itu bibir kita akan secara otomatis ngikut. Hadirin sekalian, seperti biasa. Qallallahu ta'ala. Nah, langsung. Jadi nggak lagi misalnya, Bapak nggak bahkan kalau sudah terbiasa, Bapak nggak akan qalallah, nggak. Qalallah. Ya, hadirin sekalian, Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an, qalallahu ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi kayak nggak ada kayak ngalir aja gitu, kayak nggak perubahan. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. Nah, gitu ya. Nggak lagi sebut, kalau Bapak lihat kalau orang ngomong wa huwa asdaqul qa, nah, itu berarti dia belum tahsin, Pak. Kalau dia sudah tahsin wa huwa asdaqul qa. Nah, nggak bakal qa, tapi qa. Ya gitu. Jadi Bapak bisa ngelihat ini orang tahsin tuh iya. Kalau dia tahsin, insya Allah dia akan mengucapkan huruf-huruf itu dengan benar gitu. Ya. Tahsin tapi belum lulus. Nah, bisa. Masih dalam belajar gitu. Gitu insya Allah. Ya Pak ya. Oke. Bapak mau lanjut ayat 6? Satu lagi? Boleh ya? Oke. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
Oke. Nah, ini saya coba ajarkan waqaf dan ibtida jika nafas kita pendek untuk membaca ayat ini. Bapak pertama berhenti di sawaun alaihim, ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, ya, di situ Bapak mulai dari sawa. Sawaun alaihim a'anzaratahum, berhenti di situ. A'anzaratahum am lam tunzirhum, berhenti di situ. Am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kalau nafas benar-benar masih belum belajar, Pak, ya. Tapi kalau nanti Bapak sudah bisa, Bapak bagi dua misalnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzaratahum. Di situ. Bapak mulai dari aan. A'anzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi enak, Pak, ya, bacanya. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak kurang nafas, usahakan berhenti. Dan ketika berhenti, Bapak yang huruf terakhir yang hidup langsung disukunkan. Seperti misalnya tadi berhenti di sawaun alaihim, atau Bapak terpaksa banget berhentinya di sawa. Innalladzina kafaru sawa. Nah, Bapak harus berhentinya bukan di sawaun, enggak, tapi sawa. Harus berhenti di situ. Ya, tapi itu kurang sempurna. Harusnya sawaun alaihim. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi, kenapa kita sedikit-sedikit walaupun tidak bisa baca bahasa Arab, tapi minimal kita udah tahu arti yang kita baca, supaya kita ketika waqaf dan tidak itu tahu yang benar posisinya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Kenapa bisa berhenti di situ? Kalau diartikan, sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kenapa? Kita ulangin, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, baik kamu beri peringatan. Terus lanjutin, a'anzartahum am lam tunzirhum, baik kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Am lam tunzirhum la yu'minun, walaupun kamu tidak beri peringatan juga, mereka tidak akan beriman. Gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau Bapak udah tahu arti-artinya, enak tuh motong tuh, tek 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 di sini gitu ya. Oke, saya talakikan. Bapak coba ikutin ya. Lihat bibir saya terus Bapak coba ulangi. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru Sawaun. sawaun Yang ini, Pak, ya. Biasa. Sawaun. sawaun. Ya, nggak apa-apa, ngangkat dikit masih boleh. Bisa dipegangin juga. Ya. Alai. Nah, ini Bapak jangan, kalau Bapak enggak senyum, takutnya alai. Itu bunyinya alai. Harusnya alaihim, ya. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim Saya lagi, alaihim. alaihim Nah, sawaun alaihim. sawaun alaihim A'anzartahum a'anzartahum am lam. Nah, ini Pak, ya. Am, terus mau mengucapkan la dibuka dikit. Am lam, ya. Am, ya, jangan am lam tapi am lam. am lam Nah, am lam tunzirhum am lam tunzirhum la la yu'minun. minun. Oke, ya Pak, ya. Kita baca sampai sawaun alaihim, terus nanti Bapak ikutin. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim Sawaun alaihim a'anzartahum sawaun alaihim a'anzartahum a'anzartahum am lam tunzirhum sawaun
A'anzartahum am lam tunzirhum. أأنذرتهم أم لم تنذرهم Am lam tunzirhum la yu'minun. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, itu ya Pak ya. Gak apa-apa, Bapak nanti di rumah dilatih dari ulaika sampai ayat ke-6 la yu'minun ya. Yang penting saya sudah kasih tahu kisi-kisinya nih. Bapak tinggal latih, Bapak ngaca ya. Jadi ngaca, sudah ngaca, baca terus Allahumma kama hasanta khuluqi fa hassin khuluqi ya gitu kan. Jangan lupa doanya, Pak. Oke. Oke, Pak Alvin halaman 4 ya, Pak? Oh, 5. Masya Allah. Oke, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ro-nya jangan terkesan berhenti, Pak ya. Hatta zurtu. Jangan zurtu. Zurtu Nah. hatta zur Nah. Jangan berhenti. hatta zurtumul maqabir. Ya. Wasyaf'i wal watr Ya. wal laili idza yasr wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir Bagus. liyaumil fasl Ya. wa ma huwa bil hazz wa ma huwa bil hazz. Nah, Bapak tertarik ke zalnya jadi hanya tipis. Wa ma huwa bil ha ya. Wa ma huwa bil hazl. Bil hazz. Iya. Wa ma huwa bil hazz. Iya. Al azab al akbar wa li rabbika fasbir. Abasa wa Sanya pendek, Pak. Abasa wa tawalla wa la sawfa yardha Ulangi lagi, ro-nya jangan diputus. wa la sawfa yardha Sekali lagi. wa la sawfa yardha Ya. Wala saufa yarda. yardha Nah, gitu. yardha. Nah, Bapak, jadi kadang-kadang kita itu kalau untuk roh mati karena kita tertarik untuk menebalkan ya Allah gitu. Jadi akhirnya terputus. Tapi dia walaupun tebal dia nggak boleh putus, Pak. Ya Allah ya, jangan wala saufa yarda, bukan. Wala saufa yarda. Nah, gitu, Pak. Nah, coba. Wala sawfa yardha Karena kebiasaan biasanya itu, Pak. wala sawfa yardha Oke. fa iza bariqal basar wa khasafal qamar. Iya. Oke. Nah, jadi ini tadi yang dipelajarin di bab ini, di halaman ini adalah bagaimana memberhentikan huruf tadi, Pak, yang qalqalah yang bukan qalqalah, mensukunkan huruf yang berharkat. Rusulun menjadi rusul. Khusrin menjadi khusr. Nah, wakafnya ya kalau berhenti. Nah, jadi jangan sampai ada salah. Dulu ada yang beberapa kali ketika saya belajar dengan teman-teman itu ada yang salah. Jadi ketika rusulun, ketika berhenti apa bacanya? Rusul. Jadi padahal enggak. Jadi kalau Bapak memberhentikan, cara baca awal yang lainnya tetap sama seperti kalau dihidupkan, tapi yang akhir langsung dimatikan. Contoh misalnya kita baca rusulun.
Bacanya tetap rusulun, yang akhir dimatikan. Rusul. Ya, jangan panjangin. Kadang-kadang gitu, rusulun, rusul. Enggak. Rusulun, rusul. Yang khusrin, khusnya jangan dibentakkan. Khusrin, khusr. Ya. Jangan khusr. Nah, gitu enggak. Khusr. Jadi R-nya itu cuma ngikut, Pak. Khusrin, khusr. Ya. Alhaakumut takatsur. Nah, surnya ini sur, ya, bukan alhaakumut takatsur, bukan sur. Jadi lepas, tapi dia tebal. Alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir, ya, gitu. Wasyaf'i wal watr. Watri, ya, water, jangan water. Kalau water itu kesannya ada qalqalah. Watri, water. Walaili idza yasri, kalau dibaca ya, berhenti. Walaili idza yasr. Jadi jangan ada perubahan yasr. Nah, kalau gitu kesannya ada fajr, sama seperti fajr. Kalau ini bukan fajr, tapi yasr, yasri. Ketika Bapak mengucapkan yasri, kan Bapak nggak ngubah mulut ya. Yasri, yasr, nah, yasr gitu ya. Ya Pak, oke. Ini Bapak latih, semua boleh latihan ini. Yang sudah lewat pun tolong dilatih lagi. Karena kadang-kadang kita terjebak ketika mulai membaca Al-Quran. Wal fajr walayalin ashr. Salah. Wal fajr walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Ya. Walaili idza yasr. Itu ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ini baru ada hijr, ada jernya. Hijr, kerasa berubah gitu. Bukan dibaca hijr gitu, enggak. Hijr ada, karena hijra ya ada qalqalahnya, jadi hijr gitu ya. Jadi Bapak bisa latih lagi. Oke. Halaman berapa Pak selanjutnya? Halaman 2. Masyaallah. Oke, ini masih lanjutan mat iwad dan mat asli yang berhenti di belakang ya Pak ya. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila libasa labisina fiha ahqaba sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala la yaslaha illa al-ashqa idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, zainya ditebalin sedikit Pak. Idza zulzilatil zulzila. Zul ya, z gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba lagi. Zazizu. Zazizu. Baz. Baz. Di belakangnya di z-in. Baz. Baz. Kurang. Za. Coba Bapak tahan dulu terus ucapkan huruf Z. 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 Za. Ulangi. Z. Za. Masih agak kurang. Gimana cara ngelatihnya ya? Seperti kalau Bapak ngomong ini, apa? Kalau bunyi suara tawon itu Pak ya. Nah, Bapak latihnya gitu. Za. masih ketahan ya. Bapak jadi lidahnya, lidah jangan menyentuh apa-apa. Lidah itu dihambangkan, Pak. Kalau Bapak sentuhkan, biasanya agak tertahan gitu. Dia bukan tapi dia Z-nya itu gigi, terus ini
lidah itu nggak kena nih. Gitu. Nggak kena. Zul zila. Zazizu. Zazizu. Nah, itu yang kena. Ya, coba. Idza zulzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, lanjut. Nanti dilatih lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, roja. Wa akhraja. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke, ya. Jadi zainya ya Pak ya, dilatih. Zainya itu lebih bergetar gitu ya Pak ya. Jadi bukan desis ya. Kalau desis kan gitu ya. Ini mah dia baz gitu ya. Iya. Zazizu baz. Nah, Bapak kalau mengucapkan idza itu kan sebenarnya ada sedikit z ya di situ. Idza, bukan idza seperti mirip ila, tapi ada z dalam sedikit. Idza. Nah, bedakan dengan idza zulzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah. Zazizu baz. Zazizu baz. Nah, bedakan kalau zal baz, yang ini baz ya, bukan baz. Ya, makanya sulit ya. Masih latihan lagi, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu. Yang ini baz, zazizu baz. Yang ini zazizu baz. Ya, zulzila ya. Oke. Monggo Pak Redi. Al-Lahab ya. Ini Al-Lahab nih. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, hanya agak kurang Pak. Tabbat yada. Nah, jadi taknya itu jangan sampai ada s ya Pak, jangan tabbat. Kadang-kadang ada orang ngomongnya tabbat gitu ya. Bukan tabbat, tapi tabbat. Ya. Tabbat yada. Bukan s. Jadi kebanyakan orang baca gitu. Tabbat yada gitu ya. Tabbat bukan tabbat, tapi tabbat. Tabbat. Ya, bukan tabbat, tapi tabat. Ya. Jadi kalau ada S-nya itu salah. Nggak mau rawoleh, Pak. Tabat yada abi laha. Laha, ya Pak ya. Abi lahabi watab. Coba. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak, gitu ya Pak. Nah, oke, nah Bapak sambil baca, saya terjemahan tolong dibaca ya Pak ya. Kalau syukur bisa baca tafsir, baca. Minimal Bapak tahu baca. Tabbat yada abi lahabi watab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan memang dia celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak ada guna harta maupun keturunannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab, maka ia akan dimasukkan ke neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Nah, itu ceritanya dulu. Istrinya Abu Lahab ini bawa kayu bakar membakar rumah Rasul kan gitu ya. Nah, itu disebutnya itu hammalatal hatab, itu di situ, Pak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nanti di lehernya itu dikalungkan hablum, tali, mim masad, dari sabut kelapa kalau kayak gitu. Jadi yang bisa dibakar gitu loh. Udah dibakar, kalau ada sabunnya di sini kan terbakar ya berarti muter kan Pak gitu. Nah, jadi itu cara kita
kalau Bapak hafal terjemahnya, insya Allah mengingatnya lebih gampang gitu. Sama nanti Pak Ahmad juga kan lagi menghafalkan Al-Mudaththir. Kalau Pak Ahmad membaca sambil menghafalkan sedikit artinya, memahami sedikit artinya, itu akan lebih gampang, Pak. Gitu. Ya. Oke. Halaman berapa, Pak? Halaman 16. 16. Insyaallah. Oke, ini masalah mim. Nah, ini idgham mimi atau idgham mithlain ma'al ghunnah. Ya. Mim ketemu mim syaddah, bacanya hum, jadi ada gunnahnya, ditahan ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yattaqun. Inna rabbahum bihim. Nah, jangan bihim ya, terpengaruh Pak. Inna rabbahum bihim. Nah. Inna rabbahum bihim. Nah, Mas panjang. Bihim. Bihim pendek aja. Pendek Pak, ya. Inna rabbahum bihim. Sekali lagi. Inna rabbahum. Nah, jadi Bapak, ini ada dua. Yang pertama, hum mim mati ketemu mim, itu idgham mithlain ma'al ghunnah. Ini dibaca lahum. Nah, sekarang mim mati ketemu ba, ini namanya ikhfa syafawi. Cara bacanya sama, Pak. Jadi kalau tadi lahum ma rabbahum bihim, ya, lahum ma rabbahum bihim, gitu. Coba. Idgham mimi sama ikhfa syafawi sama. Sama cara bacanya, ya. Inna rabbahum. Oh, ditahan. Rabbahum. Inna rabbahum bihim. Himnya pendek, Pak. Inna rabbahum bihim. Masih panjang ya? Kebalik. Inna rabbahum. Nah, robnya ditahan. Coba Bapak saya talaki. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum. Nah, ulangi. Inna rabbahum bihim. Sekali lagi. Inna rabbahum bihim. Ah, gitu ya. Lanjut. Id antum muslimun. Nah, ketemu lagi. Il'a. Bukan an tapi an ya. an. Id antum muslimun. Masih ada berhentinya. Antum. Ngalir. Ya, ngalir. Antum. Id antum muslimun. Mimnya ditahan. Antum muslimun. Id antum muslimun. Iya. Fahkum bainakum. Nah, pendek Pak. Kum. Fahkum bainakum. Kembali. Fahkum ditahan di situ. Bainakum. Fahkum bainakum. Nah, itu benar. Lahum mayattaqun. Ulangi, manya panjang. Lahum mayattaqun. Iya. Ayat murukum bil kufr. Iya. Alaihim bil wakil. Biwakil. Alaihim biwakil. Iya. Faidahum. Faida. Nah, fa-nya pendek. Faidahum bisahirah. Ulangi lagi. Faidahum bisahirah. Faidahum bisahirah. Faidahum bisahirah. Iya, coba 3 baris dulu ya Pak. Nah, jadi
Yang pertama tadi lahum, ya, ketemu lahum ma yattaqun. Yang kedua ikhfa syafawi, inna rabbahum bihim, ya. Nah, ke bawahnya juga ada diterapkan yang sama. Tadi tum ketemu mus, il an. Nah, il an, Bapak jangan berhenti il an, tapi il antum muslimun. Kemudian kum ketemu ba, fahkum bainakum, ya. Lahum ma yattaqun ayamurukum bil kufr. Nah, bil kufr, ya, bil kufr, ya. Alaihim biwakil fa idzahum bisahirah. Nah, perkara ikhfa syafawi ada juga sebagian ulama yang membacakannya itu agak di furjah, jadi dibuka sedikit. Inna rabbahum bahu, jadi kan seperti bahu, tapi bahu gitu. Nah, tapi kalau menuruti Syekh Aiman Suwaid itu lebih bagus ditutup saja. Jadi makanya ini di sini juga disejajarkan antara idgham mithlain ma'al ghunnah dengan ikhfa syafawi. Jadi cara baca disamakan aja. Ya lebih aman daripada Bapak nanti lahum gitu ya. Agak susah. Bibirnya agak begini ya Pak ya. Nah, bacanya sama aja. Lahum ma inda rabbahum, gitu kan? Rahum, itu agak susah ya. Bahum bihim, langsung aja gitu. Jadi ada dua cara baca. Furjah, yang namanya furjah itu maksudnya agak di, dan kalau ulama bilang boleh dibuka tapi setebal kertas, nggak nyampe 1 mili. Wah, susah ya Pak ya. Lebih baik ya udah kata Syekh Aiman Suwaid, tutup aja. Lahum ma rabbahum bihim gitu. Cuman sudah siap-siap kalau lahum ma kan benar-benar nutup karena depannya mim. Lahum ma yad'un. Nah, kalau ini rabbahum bi. Jadi sudah siap-siap mau bicara gitu. Lahum bi gitu ya. Oke. Jadi nanti Bapak jangan aneh kalau ada orang, Bapak sering dengar mungkin Ustadz Rama tuh kalau baca tuh inna rabbahum. Nah, gitu ya Bapak kalau sering dengar ya, coba perhatiin. Inna rabbahum bihim. Nah, gitu. Itu boleh, namanya furjah, Pak. Tapi lebih baik kalau lagi belajar Bapak ambil yang umum saja. Inna rabbahum bihim gitu ya. Jadi kalau idgham mimi Bapak agak tekan lahum ma gitu ya. Kalau ini rabbahum asal tutup aja. Rabbahum bihim. Jadi nggak usah rabbahum gitu ya. Susah. Satu itu kata ya, Syekh Aiman Suwaid kalau mau furjah ya udah setipis ini katanya. Susah sekali ya, Masya Allah. Oke, Pak Ahmad mau 1 sampai 30 Pak? Dilancarin atau sudah nambah sampai 31 nih? Sudah 31 Insya Allah 31 ya.